Halo, selamat pagi adik-adik siswa baru SMA di Kabupaten Buleleng yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2021-2022. Saya dari KPU Buleleng, perkenalkan nama saya Gede Bandam Samudra, anggota KPU Buleleng Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan sosialisasi tentang KPU dan kepemiluan kepada adik-adik siswa baru SMA di Kabupaten Buleleng yang sedang melaksanakan kegiatan MPLS. Adapun sosialisasi ini berupa cuplikan-cuplikan diskusi-diskusi yang saya lakukan bersama teman-teman anggota KPU Buleleng yang lain, yang kebetulan kami berjumlah 5 orang di KPU Kabupaten Buleleng terkait hal-hal tentang KPU dan kepemiluan. Nah, mungkin adik-adik siswa baru ingin lebih lanjut mengenal apa itu KPU, karena dari tadi saya menyampaikan tentang KPU Kabupaten Buleleng. Nah, berikut disampaikan oleh rekan saya, anggota KPU Buleleng Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Made Sumertane, tentang apa itu KPU. KPU menurut Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 adalah lembaga penyelenggara negara yang mempunyai tugas itu merencanakan kegiatan pelaksanaan pemilihan umum, kemudian juga menerima, meneliti, dan menetapkan partai politik yang akan ikut dalam pemilihan umum. Nah, jadi dalam hal ini KPU melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang akan ikut pada pemilu. Nah, di samping itu juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menjadi satu fungsi dalam pelaksanaan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Demikian Pak De. Iya. Jadi KPU atau Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilihan umum. Betul sekali. Tadi Pak Made juga kita sudah sampaikan bahwa kita ini adalah anggota KPU Kabupaten Buleleng. Berarti di tingkat kabupaten ada KPU juga. Tentunya di tingkat pusat kan pasti ada juga. Betul. KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Mungkin Pak Made bisa cerita sedikit pada teman pemilih kita, struktur organisasi dari Komisi Pemilihan Umum itu seperti apa kira-kira? Baik Pak De, mengenai struktur organisasi KPU, di mana KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dari tingkat pusat, KPU RI, kemudian KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan bahkan sampai di tingkat di bawahnya lagi, yaitu di tingkat kecamatan, itu namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian di tingkat desa kelurahan, itu namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara. Dan di tingkat DPS, itu namanya KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Nah, seperti kita ketahui bahwa warga negara Indonesia juga ada yang berdomisili di luar negeri. Nah, dalam hal ini juga KPU membentuk panitia pemilihan di luar negeri, namanya PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan KPPSLN, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. Kurang lebih seperti itu Pak De. Ya, tapi ada penamaan yang sedikit berbeda ya Pak Made ya. Dari KPU RI sampai KPU Kabupaten namanya Komisi Pemilihan Umum. Namun di tingkat kecamatan ke bawah itu namanya panitia. Mungkin bisa dijelaskan Pak Made kenapa di tingkat kecamatan sampai ke bawah itu namanya panitia? Nah, baik, untuk tingkat kecamatan sampai ke bawah itu sifatnya adalah ad hoc. Jadi mereka dipilih ataupun dibentuk ketika ada pemilihan. Oh, berarti tidak tetap, dia tidak ada bersifat tetap, mandiri dan nasional seperti apa yang menjadi sifat dari KPU itu sendiri.
Masa kerjanya berapa lama ya Pak? Untuk masa kerja kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Itu juga sudah diatur di peraturan KPU dan bisa diperpanjang jika dibutuhkan. Nah kemudian lanjut, apa sih itu pemilihan umum secara pengertian secara undang-undang? Mungkin Pak Made bisa jelaskan sedikit. Baik Pak Den, bisa saya sampaikan bahwa pemilihan umum itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih presiden dan wakil presiden, untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, demikian bunyi di Undang-Undang Pemilu Pak. Iya. Jadi seperti itu teman pemilih, pengertian dari pemilihan umum itu. Gimana adik-adik? Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu KPU dan pemilu. Nah berikutnya kami sampaikan juga apa saja tahapan-tahapan dalam pemilu atau pemilihan umum itu, termasuk juga tahapan-tahapan pilkada, di mana tahapan-tahapan tersebut disampaikan oleh rekan saya, anggota KPU Bleleng, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Gede Sutrawan. Apa yang disampaikan sama Pak Mandam tadi terkait tahapan pemilu, memang tidak ujuk-ujuk langsung milih begitu saja, namun serangkaian proses yang luar biasa. Pada intinya itu ada 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan persiapan itu kita perlu menyiapkan pertama jadwal, kemudian anggaran. Berapa anggaran yang harus dihabiskan, yang mesti disiapkan, ya dari mana sumbernya. Kemudian tahapan penyusunan regulasi. Setelah jadwal, kemudian anggarannya, kemudian regulasi. Regulasi apa yang perlu dipersiapkan untuk proses pelaksanaannya nanti. Kemudian persiapan pembentukan panitia, ya, siapa yang melaksanakan daripada tahapan itu segera dibentuk. Kalau kita di tingkat kabupaten itu ada PPK, PPS. Kemudian berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini adalah mulai dari pencalonan. Siapa calonnya? Partai politik atau perseorangan atau calon bupati, gubernur, itu semuanya ada di tahapan pencalonan. Kemudian mulai pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan terakhir adalah evaluasi. Apa yang terjadi, apakah ada suatu peristiwa yang belum masuk dalam suatu regulasi sehingga perlu adanya terobosan-terobosan lain yang tidak melanggar aturan untuk bisa melancarkan atau tercapainya tujuan, yaitu terbentuknya calon-calon pemimpin yang terpilih nantinya dalam pemilu ini. Mungkin Pak Ade bisa jelaskan siapa saja sih sebenarnya peserta pemilu itu, dan untuk bisa mencalonkan diri bagaimana caranya? Baik, peserta pemilu itu dari yang jelas pesertanya adalah partai politik dan perseorangan. Ya. Jadi dalam partai politik sebagai peserta pemilu dia memiliki keanggotaan sebagai calon legislatif, sedangkan kalau dari perseorangan itu bisa DPD-nya dan bisa dari calon bupati atau gubernurnya. Nah, jika misalnya ingin menjadi calon anggota legislatif atau caleg itu, ya, berhubung caleg bukan peserta pemilu, nah bagaimana itu caranya, Pak Ade? Kita lihat jenis pemilihannya. Kalau memang ingin menjadi anggota DPR, ya satu-satunya cara adalah satu, masuk partai, kemudian masuk sebagai calon legislatif di setiap dapil. Ya. Namun jika ingin maju di luar daripada partai politik itu ada, yaitu sebagai DPD maupun sebagai kepala daerah. Ya. Untuk pemilihan umum membentuk calon legislatif itu
itu masuk lewat jalur partai maupun lewat jalur perseorangan. Nah, jalur perseorangan ini bisa melalui DPD, itu memerlukan dukungan fotokopi KTP elektronik dari masyarakat. Ya, nantinya dikumpulkan dengan syarat jumlah tertentu di setiap kabupaten kota. Kemudian hasil dukungannya itu diverifikasi secara faktual. Ya, diverifikasi secara sensus. Artinya orangnya dicari secara langsung ya, ke rumah-rumahnya, apakah benar mendukung atau tidak mendukung. Nah, hal ini bisa calon perseorangan itu dapat masuk sebagai anggota DPD, sebagai calon bupati atau wakil bupati, maupun calon gubernur maupun wakil gubernur. Itu prosesnya hampir sama, yaitu memerlukan dukungan KTP elektronik dari masyarakat. Ya, itu dilakukan verifikasi faktual langsung ke ke daftar nama yang diajukan ke KPU. Itu dicek, kemudian di verifikasi secara faktual, administrasi, kegandaan dan sebagainya, banyak proses. Nah, nanti ditentukan apakah jumlahnya memenuhi atau tidak. Jika memenuhi, maka calon-calon perseorangan tersebut bisa ditetapkan sebagai calon nantinya. Kemudian berkontestasi pada pemilu. Pada pemilu itu yaitu dicoblos langsung oleh masyarakat. Nah, lalu bagaimana dengan presiden dan wakil presiden, Pak Ade? Kalau presiden dan wakil presiden itu sementara ini tidak ada calon perseorangan, namun itu berdasarkan calon yang dicalonkan oleh partai politik. Dan itu dengan persyaratan jumlah kursi di DPR RI. Ya, jadi partai-partai politik yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden memiliki persyaratan jumlah kursi di DPR RI. Jadi presiden dan wakil presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai politik pemenang pemilu yang memiliki kursi di DPR RI. Setelah adik-adik mengetahui tentang tahapan-tahapan dalam pemilihan umum atau pemilu, adik-adik juga perlu tahu apa saja atau siapa saja yang berhak memilih dalam pemilihan umum tersebut. Nah, adapun syarat-syarat memilih dalam pemilihan umum atau pemilu akan disampaikan oleh rekan saya, anggota KPU Buleleng, Divisi Data Perencanaan, Bapak Nyoman Gede Cakra Budaya. Silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Pandem selaku Divisi SDM. Tentu bagi teman-teman pemilih, KPU Kabupaten sebagai pelaksana daripada peraturan KPU itu harus berpegang teguh pada peraturan yang ada. Pertama, kalau di KPU namanya peraturan KPU. Kalau seperti tadi pertanyaannya adalah seputaran syarat pemilih sesuai dengan PKPU 19 tahun 2011, PKPU 11 tahun 2019 bahwa syarat memilih adalah genap berusia 17 tahun atau lebih pada saat pemungutan suara ataupun sudah pernah kawin. Yang kedua, yaitu tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Yang ketiga, tidak dicabut hak pilihnya. Ini berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat, yaitu berdomisili secara administrasi di wilayah pemilih, dibuktikan dengan KTP elektronik. Itu yang keempat. Yang kelima, jika memang belum melakukan perekaman, boleh menggunakan belum memiliki KTP elektronik, boleh menggunakan surat keterangan yang bisa diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang selanjutnya yaitu adalah bukan sebagai anggota TNI ataupun Polri. Itu syarat-syaratnya. Tetapi yang paling dipastikan juga adalah warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua nih menarik Pak Nyoman, adalah syaratnya, salah satu syaratnya adalah tidak sedang terganggu kejiwaannya. Ya.
Berarti kalau dipakai bahasa umumnya berarti bukan orang yang sedang gila gitu ya Pak Nyoman ya. Ya. Nah, waktu ini kan sempat rame itu di media televisi atau pemberitaan waktu jika kita melihat ke belakang lagi pada saat pemilu tahun 2019, bahwasanya diberitakan bahwa banyak orang gila itu boleh memilih pemberitaan yang di media-media sosial beredar seperti itu. Nah, bagaimana itu kira-kira Pak Nyoman terkait dengan pemberitaan itu? Berita itu kan karena sekarang itu di media sosial bertebaran berita-berita seperti itu, ya kita harus mampu selaku generasi muda mampu memilah dan memilih terkait mana yang benar dan mana yang kurang pas lah dipakai sebagai acuan. Tentu dalam hal pemilih yang terganggu jiwa atau ingatannya, itu kan banyak kriteria yang mesti kita ketahui. Pertama, ketika memang itu terganggu jiwa atau ingatannya itu permanen, kan memang sudah dia masuk RSJ kan, itu masuk ke jiwa. Tetapi ketika dia memang stres punya sementara, tentu itu bukan merupakan suatu gila kan itu. Nah, tentu ini perlu disikapi bahwa apa yang kita nanti lakukan terhadap perlakuan kita terhadap pemilih yang memang terganggu jiwa atau ingatannya itu dalam sementara, tentu itu akan memerlukan pengobatan dan masuk di dalam daftar pemilih. Berarti yang waktu diberitakan atau yang beredar pemberitaan di media sosial itu tidak sepenuhnya benar ya Pak Nyoman ya? Iya. Ya, jadi begitu teman pemilih. Kemudian berikutnya adalah memiliki KTP elektronik. Kan seperti itu tadi syarat pemilihnya. Nah, tentunya bagi teman pemilih kita yang baru saja beranjak umur 17 tahun, mungkin belum memiliki KTP elektronik. Nah, kira-kira bagaimana caranya jika mereka belum memiliki KTP elektronik? Apa yang harus mereka lakukan? Tadi di persyaratan dari pemilih itu kan sudah dijelaskan ketika memang belum mempunyai keping KTP cetakannya itu, berarti kan masih bisa dilakukan perekaman ataupun surat keterangan dari dinas yang berwenang, terutama dalam hal ini adalah Distrik Capil. Nah, itu memang menjadi polemik kemarin ketika pada hari H itu adalah genap berusia 17 tahun. Nah, itu tentu dari Distrik Capil sudah menyikapi bahwa sebelum di umur 17 sudah dilakukan perekaman untuk mengantisipasi kegiatan pemilihan, sehingga ketika memang sudah melakukan perekaman, tentu pemilih tersebut sudah dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Demikian Pak. Ya. Jadi begitu teman pemilih, bagi teman pemilih yang baru saja berumur 17 tahun agar juga ikut proaktif ya Pak Nyoman ya, untuk ikut sangat diharapkan sekali agar teman pemilih itu segera melakukan perekaman agar segera terbit KTP elektroniknya, sehingga karena saat ini itu menjadi salah satu syarat untuk bisa menggunakan hak pilih nantinya pada saat pemilihan umum berikutnya. Nah, kemudian jika misalnya nanti teman pemilih yang melihat, mungkin yang menonton video ini dan merasa dirinya sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun masih ragu nih, saya sudah terdaftar atau belum. Nah, kira-kira apa yang harus mereka lakukan, Pak? Terkait dengan data pemilih, itu dari KPU RI sudah membuatkan aplikasi untuk bisa mengecek diri melalui aplikasi www.kpu.go.id. Tinggal klik di sana, nanti ada item cek pemilih. Nah, ketika cek pemilih itu
klik NIK yang teman pemilih punyai, apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, di sana akan muncul dia ketika belum, pasti disuruh untuk memasukkan NIK, Anda belum terdaftar seperti itu. Nanti kami pun juga membuatkan Google Form untuk bisa masuk ke dalam daftar pemilih untuk kami daftarkan nanti apakah memang sudah melakukan perekaman atau belum nantinya. Demikian. Ya. Nanti link Google Form-nya bisa dilihat di sini ya. Jadi teman pemilih diharapkan juga proaktif untuk mengecek apakah sudah masuk daftar pemilih atau belum. Nah, jika misalnya setelah dicek nih Pak Nyoman, namun ternyata belum terdaftar, nah apa yang harus mereka lakukan? Nah, belum terdaftarnya tentu kembali ke PKPU 11 2019. Cara pemilihnya adalah yang pertama, lakukanlah perekaman dahulu. Ketika memang belum terdaftar, kita di kegiatan pemilihan maupun pemilu itu ada tahapan-tahapan. Itu di tahapan-tahapan tersebutlah akan kita bisa masukkan terhadap yang pemilih memang benar-benar tercecer dari pantauan baik itu dari Disdukcapil maupun dari kegiatan kita dalam melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Atau misalnya bisa datang ke kantor KPU, Pak Nyoman? Ada dua pelayanan. Pertama, seperti yang tadi disampaikan, cek dulu diri Anda di www.kpu.go.id, dan yang kedua, ketika memang belum terdaftar, kami mempunyai secara online dan secara manual. Secara manual ya bisa datang di kantor KPU Jalan Ayani 95. Kami ada helpdesk di sini. Kami akan cross check kembali di daftar pemilih. Kalau memang belum terdaftar, akan kami agendakan untuk didaftar. Dan terakhir, adik-adik juga perlu tahu kenapa pemilu itu penting dan kenapa adik-adik harus memilih nantinya setelah adik-adik memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat berlangsungnya pemilihan umum tahun 2024. Adik-adik harus menggunakan hak pilih adik-adik di TPS di mana adik-adik terdaftar. Akan disampaikan oleh rekan saya, anggota KPU Buleleng sekaligus Ketua KPU Buleleng, Bapak Komang Dudi Udiana. Mungkin Pak Ketua bisa sampaikan pada teman pemilih kita, apa sih sebenarnya pentingnya pemilu itu, seberapa penting sih pemilu itu sebenarnya bagi teman pemilih mungkin yang nantinya memiliki hak suara dan sudah terdaftar di daftar pemilih, sehingga mereka memiliki alasan yang kuat lah untuk bisa menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum tersebut. Baik, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Bandem bahwa seberapa pentingkah kita untuk melaksanakan pemilu. Jadi pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil kita. Jadi pemilu itu penting karena yang pertama mungkin memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Jadi dapat disampaikan di sini kenapa warga negara itu diberikan kesempatan untuk melakukan hak pilihnya. Karena hak politiknya maksud saya. Karena dengan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya, maka kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Jadi dapat dipastikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ikut menentukan berbagai kebijakan di waktu yang akan datang. Jadi dengan memilih wakil-wakilnya, masyarakat diharapkan juga memiliki rasa ikut serta dalam menentukan pemimpin nantinya yang akan memberikan kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi yang kedua,
terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai. Jadi masyarakat menggunakan hak pilihnya juga menentukan dan dapat memilih mana pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih sebelumnya, apakah sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, apa tidak. Nah, di sini di pemilu ini masyarakat kembali diberikan kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya atau mengeliminir pemimpin-pemimpin yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kan tidak mungkin terus-terusan mereka menjabat kan, Pak? Iya. Dalam Jadi negara kalau demokrasi. misalnya pemimpin itu sudah melakukan tugas dengan baik, sekarang masyarakat kembali diberikan pilihan apakah memilih kembali pemimpin yang sudah melakukan tugas dengan baik ataupun yang tidak. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengeliminir pemimpin-pemimpin yang tidak bertugas dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, dalam hal ini dengan memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan pilihan masyarakat, maka diharapkan pemimpin-pemimpin tersebut selalu berpihak kepada masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, dalam hal ini pemimpin juga merasa memiliki legitimasi yang tinggi dari masyarakat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara. Jadi pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, jadi dengan legitimasi yang tinggi, rakyat merasa terwakili oleh pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar dikehendaki oleh rakyat, sehingga negara dan bangsa ini bisa keberlangsungan pemerintahan yang legitimate dapat berlangsung dengan baik dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Hak pilihnya dalam pemilihan umum. Nah, mungkin hal lain yang juga harus diketahui oleh teman pemilih, kenapa mereka juga harus menggunakan hak pilihnya, apalagi kira-kira Pak Ketua? Nah, jadi memang pemilu itu adalah merupakan hak daripada masyarakat, tetapi golput itu bukan solusi. Jadi kami mengharapkan kepada seluruh teman pemilih dan masyarakat yang sudah memiliki memenuhi syarat menjadi pemilih, marilah kita ikut serta menentukan nasib bangsa ini dengan cara ikut mencoblos dalam hal kegiatan pemilu. Karena masa depan negara dan bangsa ini ada di tangan kita, terutama untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita yang dapat bekerja untuk mensejahterakan kita. Demikian sosialisasi yang kami laksanakan kepada adik-adik siswa baru SMA se-Kabupaten Buleleng dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik, dan ingat pesan kami pada saat adik-adik nanti sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilu tahun 2024, agar adik-adik menggunakan hak pilih adik-adik di TPS-TPS di mana adik-adik terdaftar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam sosialisasi-sosialisasi.